Kemudian karena Tuhan, penyembahan kepada Tuhan harus seluruh dalam kehidupan kita. Kita akan pujian lagi. Pasti kalau ada pernikahan pasti mengarungi bahtera rumah tangga. Kita akan dayung kita, tujuan kita kepada Tuhan. Dayung jangan putus asa, jangan jangan malas-malas untuk selalu kita tunjukkan kehidupan kita dalam Tuhan. Ku dayung-dayung. Saya bangkit. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit. Kita boleh mengekspresikan diri kita. Kita dayung kapal kita agar tujuan hidup kita tetap lebih kepada Tuhan. Terus undang Yesus dalam perahu kita mengarungi kehidupan ini agar kita sampai ke tujuan kita. Masih tetap berdiri, andalkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Gandol Gusti, terus menerus setiap hari, setiap detik, jangan pernah lepaskan gandol Gusti. Gandol Gusti, saben dina rina wengi gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selamanya. Hatiku
Gandel Gusti, Gandel Gusti, Gandel Gusti. Saben dina dina wengi Gandel Gusti. Gandel Gusti, Gandel Gusti, Gandel Gusti. Saben dina dina wengi Gandel Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selangnya. Hatiku rasa tentrem, hatiku saya seneng. Saben dina kula Gandel Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka, nanging uripku mulya selangnya. Hatiku rasa tentrem, hatiku saya seneng. Saben dina kula Gandel Gusti. Saben dina kula Gandel Gusti. Saben dina kula Gandel Gusti. Silakan, saya buka ruang kesaksian yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Monggo. Yang kemarin ulang tahun pernikahan nggak ada ya, Pak Ratno. Mungkin Rahel ya. Ada yang mau saksi? Monggo. Bu Baldas mungkin? Monggo, Bu. Baik, kalau tidak ada, saya sedikit aja ya menyaksikan cinta kasih Tuhan. Kalau Bapak Ibu pasti tahu, saya habis mengalami kecelakaan ya, 11 bulan yang lalu, tepatnya 13 Juli. Itu saya mengalami kecelakaan waktu sekolah masuk ajaran baru. Setelah sekian lama, setelah maksudnya libur karena corona harus di rumah, terus pas ajaran baru kita masuk, memang tetap online, tapi saya kan mendampingi siswa yang berkebutuhan khusus. Jadi pas tanggal 13 Juli itu saya berangkat kerja ya, seperti Bapak Ibu guru lainnya pasti berangkat kerja. Sampai di Karangpilang situ pom bensin saya mengalami kecelakaan hingga kaki saya retak, dan sampai sekarang ini kadang kalau kecapean jalan masih nyut-nyut ya, rasanya masih nyeri gitu. Tapi puji Tuhan, walaupun belum sesempurna saya berjalan sebelum kecelakaan, tapi puji Tuhan saya sudah bisa berjalan tanpa tongkat. Walaupun kadang masih kayak jalan ini tidak rata, jadi saya itu masih miring-miring, masih digluk-digluk gitu ya. Tapi saya tetap mengucap syukur, walaupun tidak sempurna saya berjalan, tapi Tuhan sudah pulihkan. Kalau umpamanya dirongsen lagi, mungkin kaki saya ini bengkok ya, karena dilihat mata gitu aja seperti ada tulang kayak yang metuntung gitu. Nah, apalagi diraba itu mesti jeduk gitu. Jadi mungkin tumbuhnya itu mungkin kayak mungkin waktu bertumbuh dia kan masih agak lemas. Tapi karena keberatan badan saya seperti ini, mungkin ya sama dosa-dosa saya juga ya. Jadi tumbuhnya akhirnya bengkok gitu, kebebanan kaki saya. Tapi saya mengucap syukur, dan mungkin kemarin hari Jumat atau Sabtu
masih sekolah atau kelulusan SD, SMP, SMA pasti sudah menerima hasil dari sekolah daring yang 1 tahun tidak pernah tatap muka ya, natapnya laptop, HP saja. Pasti semua seluruh Indonesia saya yakin naik semua, tidak ada yang tinggal kelas, tidak ada yang tidak lulus, pasti naik semua dan nilainya tuh bagus-bagus. Nah, tidak tahu nanti kalau ajaran baru katanya ada wacana untuk tatap muka. Nah itu nggak tahu nanti di dalam kelas ini apa semakin pinter apa semakin semakin lolak gini, apa yang didapat 1 tahun yang lalu ya hingga saya naik kelas ya, seperti itu. Saya sendiri merasakan gurunya juga pasti repot untuk menerangkan, apalagi ya di tempat saya itu ada yang tidak bisa screenshot, ada yang tidak bisa langsung menulis di dalam laptop itu, dia menulis di kertas begini. Jadi kalau mau menunjukkan, apalagi itu matematika ya, tulis gini, ditunjukin gini. Jadi siswanya itu harus gini, jadi harus gimana ini nulis di kertas, ditunjukin di kamera HP atau laptop. Jadi sangat susah sekali ya. Apalagi waktunya pendek, pembelajarannya tuh pendek, tidak seperti tatap muka. Tapi ya semua ini kita serahkan sama Tuhan, dan juga kita percaya saja juga sama pemerintah yang pasti pemerintah punya pemikiran yang terbaik untuk anak-anak kita sekolah tatap muka. Itu aja kesaksian saya, semoga memberkati. Mungkin ada yang mau nyambung? Kalau tidak ada, kita akan siapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita berdoa, selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan jangan lupa minta ampun atas segala dosa dan segala kesalahan kita. Ampuni aku Tuhan.
berdoa untuk firman Tuhan. Sucikan dan kuduskanlah pikiran dan hati kami, supaya pikiran dan hati kami hanya bisa tertuju kepada-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami kembali mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, kita ketemu lagi beribadah pagi hari ini bukan karena kemampuan kekuatan kita, tetapi karena kemurahan Tuhan. Dan Tuhan masih memberi kita kesempatan sekali lagi untuk bisa mengucap syukur kepada-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita hari ini adalah tetap di dalam kebenaran. Maksudnya begini, hari-hari ini tidak bisa kita pungkiri bahwa kita sedang berada di sebuah keadaan yang amat sulit. Setuju? Ya, kita berada di kondisi yang sukar. Banyak ancaman yang menyerang kita dan yang berpotensi untuk menjatuhkan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah kondisi yang memang kita alami. Ada satu masa yang sangat sulit, ya. Ancaman-ancaman banyak menyerang. Salah satu ancamannya adalah ancaman kesehatan. Ancaman yang paling umum, ancaman yang paling viral hari-hari ini yaitu virus COVID-19, virus corona. Sudah 1 tahun 3 bulan di Indonesia dan 1 tahun setengah di dunia. Bukannya menghilang, boro-boro pergi, hilang, tapi justru malah bermutasi, Bapak Ibu. Kondisi yang kita hadapi, COVID-19 saja masih belum ada penangkalnya. Vaksin yang dibuat oleh beberapa perusahaan farmasi sudah disuntikan ke beberapa warga, tidak menjamin 100% orang itu bebas dari corona. Teman saya bercerita bahwa setelah dia divaksin, dia masih kena corona dan harus karantina mandiri. Ya memang tidak menyebabkan kematian, tetapi tetap merepotkan. Ya, belum ada solusi untuk COVID-19-nya, sumbernya yang dari Wuhan, dari Cina, belum ada, sudah berkembang varian-varian baru. Dan menurut Bapak Ibu, yang sampean tahu ada berapa varian yang sampean tahu? Ada berapa? Ada berapa varian? Saya tunjukkan. 10 varian. Sampean kaget. Ternyata variannya sudah berkembang menjadi 10 varian. Ini saya dapat datanya dari internet, Pak, .detik.com. Jadi saya nggak bikin-bikin. Ada varian Alpha, itu muncul pertama di Inggris, ya makanya disebut varian Inggris. Ada varian Beta, itu di Afrika Selatan. Ada varian Gamma, itu muncul di Brasil. Dan varian Delta yang terakhir muncul di India. Ini disebut varian of concern, varian yang memprihatinkan, varian yang parah lah istilahnya. Ini yang paling bahaya. Yang di India itu setiap hari ribuan orang meninggal karena virus ini. Dan ditengarai sudah masuk di Indonesia. Sudah ada orang yang terinfeksi varian dari India dan dari Afrika Selatan. Dan ada 6 varian lain yang disebut Epsilon di Amerika Serikat, Zeta di Brasil, Eta di beberapa negara, lalu Theta ada ditemukan di Filipina, dan Iota pertama kali ditemukan di Amerika Serikat, dan Kappa ini pertama kali juga di Brasil. Jadi Kappa ini adalah generasi pertamanya dari Delta.
Ada 10 varian virus corona yang ada di sekitar kita. Ini ancaman bagi kesehatan kita. Lalu bagaimana? Apakah kita takut? Saya mau tanya Pak, mungkin Bapak Ibu masih ingat, apa yang membuat orang Israel harus berkeliling padang gurun 40 tahun? Ada yang tahu apa sebabnya? Kurang percaya, tidak mempercayai perlindungan Tuhan. Dan saya tidak ingin ini terjadi di jemaat tempat ini. Jangan sampai kita kurang percaya. Bukan berarti saya mengajak kita jadi gagahan, mentang-mentang dengan virus corona, nantang-nantang, ayo ini virus, enggak, bukan. Kita tetap di dalam protokol kesehatan, menggunakan masker, sebisa mungkin menjaga jarak dengan orang lain. Saya dapat kiriman dari teman video yang seorang profesor mengatakan menjaga jarak itu bukan sama yang sehat, menjaga jarak itu sama yang sakit. Ya, itu katanya begitu ya. Itu katanya, itu teorinya sang profesor. Tapi kita tidak tahu orang itu sakit atau tidak. Makanya kita tetap perlu hati-hati. Kita perlu hati-hati. Tapi garis bawahi, jangan mengecilkan kuasa Tuhan. Jangan meragukan penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Percayalah Tuhan menyertai kita dan melindungi kita dengan kuasa-Nya. Bukan saya mau sombong, tidak. Tapi sepanjang virus corona, kita, bukan hanya saya, kita yang beribadah belum pernah ada yang kena virus corona. Bukan saya menantang, tidak. Tapi kita buktikan di sini bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna kepada kita. Amin. Jangan takut. Jangan pernah merasa kita terancam lalu kita sembunyi dan tidak melakukan apa-apa. Teruslah mengasihi Tuhan. Ancaman berikutnya itu adalah ancaman ekonomi. Ini jelas. Ya. Ini jelas sekali. Kita bisa merasakan bahwa begitu susahnya ekonomi di masa-masa ini. Begitu berat. Kalau kemarin-kemarin masih gampang cari uang, hari-hari ini, wah, sulit sekali. Ada batasan-batasan yang harus dikerjakan oleh semua instansi, sehingga perusahaan menerapkan kebijakan-kebijakan seperti disip ya, 3 hari kerja, 3 hari libur di rumah, bekerja di rumah. Apakah gajinya tetap? Ada potongan karena tidak bekerja. Tidak lagi mendapat 100% seperti dulu. Tetangga saya cerita, waduh, abot. THR cuma dikasih 70% sekarang. Biasanya 100%. Sabtu libur sekarang, biasanya Sabtu masuk, dan itu otomatis memotong penghasilan. Sementara beberapa harga pokok, harga kebutuhan naik. Ya. Mau makan ayam berapa sekarang? Masih 30.000 lebih. Daging babi yang terakhir saya beli itu 70.000, sekarang 150. Wow. Ikan juga mahal karena angin tinggi. Nelayan nggak mungkin mahal. Terus mana ngopo? Suket. Pedes sekali. Tahu loh aja naik Pak. Ini loh keadaannya. Barang harganya naik, kemampuan membeli turun, otomatis yang jual juga berat. Ini ancaman ekonomi. Beberapa perusahaan kolaps. Benar kolaps, saudara. Dan akibatnya apa? PHK.
angka pengangguran semakin bertambah banyak. Saya diceritain temen kerja di Diamond, ya Diamond mengurangi hampir 3.000 orang karyawannya. Asia juga. Sekarang pakai apa? Outsourcing. Wis gak ribet, gak nyangoni, gak ngekei tunjangan kesehatan dan nyambut gawe dibayar, gak nyambut gawe metu. Sudah gampang. Kondisi perusahaan kolaps, saudara. Bapak Ibu tahu ini? Perusahaan retail yang cukup besar di Indonesia, di seluruh Indonesia, cukup besar. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya membaca berita bahwa perusahaan ini tutup total. Maksudnya seluruh Indonesia tidak ada jaya. Kalau dulu masih beberapa bagian tutup, beberapa lagi masih buka. Sekarang tertutup total, lupakan jaya. Sudah tidak ada lagi jaya. Ribuan karyawannya menangis karena mereka kehilangan pekerjaan. Tadi malam saya baca berita PT Sepatu Bata TBK menutup 50 tokonya. Ratusan karyawan di PHK. Ini ancaman ekonomi yang menyerang kita hadapi. Apakah kita tidak terimbas? Tadi Bu Joko sudah saksi. Loh, bagian guru sedo, sing bagiannya lempit, loh sing terdampak. Apalagi yang di front ya, supir Gojek, Grab, berat, saudara. Perusahaan tutup. Jadi kalau Bapak Ibu masih bekerja hari ini, mengucap syukurlah sama Tuhan. Anda masih diberi kesempatan Tuhan untuk berusaha dan hargailah itu sebagai kemurahan Tuhan. Ya, hargailah itu, hormatilah itu kemurahan Tuhan. Sementara banyak orang di luar sana kehilangan pekerjaan, tidak dapat pekerjaan. Angka pengangguran bertambah karena lulusan baru bertambah. Ribuan universitas di Indonesia mengeluarkan sarjana baru, lapangan kerja minim. Kemana? Tolonan HP ya. Jualan pulsa sekarang yang laris. Karena setiap saat butuh. Walaupun nganggur tetap gini ya. Tetap butuh pulsa. Ini kondisi yang kita hadapi. Dan ancaman berikutnya adalah ancaman keamanan. Terorisme ada di mana-mana. Kita mungkin pada di Babe nggak ada terorisme, oke. Tapi kejahatan ada di mana-mana, kriminalitas ada di mana-mana. Dan sampai perhatikan, angka kriminal ini terus bertambah dan tingkatnya makin tinggi. Kemarin saya membaca 2 berita yang miris. Seorang pria Parubaya sekitar 45 tahun memperkosa keponakannya sendiri. Perbuatannya itu dipergoi oleh istrinya. Tapi bukannya memarahi suaminya, melarang suaminya melaporkan ke polisi, malah bantu sang pria ini memperkosa keponakan. Mirisnya Pak. Ngeri. Berita yang lain, nenek-nenek diperkosa. Ya Allah, kurang kerjaan iki yo. Perkosa liyane lho nenek-nenek. Belum lagi berita sebelumnya, mungkin Anda pernah mendengar nama ini, Rian. Viral, mayatnya dibakar, dibuang di pinggir jalan. Kayak orang buang bangkai tikus. Kejahatan begitu meningkat. Pak, Bu, ini ancaman yang juga sedang kita hadapi. Karena pengangguran
bertambah banyak, orang tetap butuh makan, orang masih pingin pergi ke mall, masih pingin beli ini dan itu, tidak punya uang, tidak punya kerjaan, nekat ngerampok. Hati ini ancaman yang ada di sekitar kita. Lalu kita harus bagaimana? Gak perlu bingung dan jangan heran, karena ini sudah dinubuatkan. Coba kita baca bersama-sama di dalam kitab 2 Timotius pasal yang ketiga. Ayat yang pertama. Perikopnya berjudul keadaan manusia pada akhir zaman. Ayat pertama, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sampai percaya enggak bahwa ini masa sukar? Percaya enggak masa yang kita hidupi sekarang ini adalah masa yang sukar? Percaya. Berarti kita berada di Masa yang hari-hari terakhir. Maksudnya apa? Tuhan mau datang, Bapak Ibu. Tuhan mau datang. Ini hari-hari terakhir. Garis bawahi kata ketahuilah. Ngertio, sadaro, kita sekarang berada di hari terakhir, di mana ditandai dengan masa yang sukar yang sudah saya jelaskan tadi. Dan itu tidak hanya kesukaran yang kita alami sekarang. Bapak Ibu yang sudah berumur seusia saya atau lebih bisa kilas balik, melihat kondisi yang pernah kita alami dulu dan sekarang. Bagaimana perbandingannya? Mana lebih susah hidup dulu dengan sekarang, Pak? Pak gimana? Sekarang. Kejahatan, Pak? Semakin. Sekarang itu orang berani nekat utang gak bayar. Di kaki malah ngejak tukaran. Menang sing utang. Itu saya alami sendiri. bondo semoyo. Wis. Pondone kathok kok itu ya. Ditagih ngejak tukaran. Wah. Lah ya aku lah isin nek dijak tukaran. Orang tahu di sini saya pendeta, terus Pak David pendeta tukaran, waduh. Ya sudahlah. Ketahuilah bahwa hari-hari ini akan datang masa yang sukar. Di hari-hari terakhir kita sudah berada di masa yang sukar. Bapak Ibu, saya kasih tahu bahwa masa sukar ini yang sekarang kita alami itu akan berbeda dengan yang dialami oleh anak cucu kita nanti. Saya mau katakan bahwa sukar ini bersifat progresif. Tahu artinya? Tahu artinya progresif? Terus bertambah, terus meningkat, terus meningkat. Kalau hari ini kita kesukaran beli beras 1 kilo, harganya 10.000, bisa 2, 3, 4, 5 tahun ke depan beras bisa 1 kilo 20.000. Masa yang sukar akan terus bertambah sukar. Saya tidak mau kosong, saya bawa data, saya buktikan. Saya mulai dari tahun saya sudah lahir ya. Gempa bumi yang ada di Indonesia, tidak di dunia, di Indonesia tahun 68, 14 Agustus 8,5 magnitudo atau skala Richter di Pulau Banda dan Kepulauan Kai, 392 orang meninggal. Yang saya ingin Bapak Ibu perhatikan adalah interval waktunya. Ini tahun 68. Terjadi lagi tahun 76, 26 Juni 76. Itu berarti 8 tahun kemudian terjadi
Gempa bumi 7,1 skala Richter di Papua, 422 orang meninggal. 14 Juni 76, satu bulan kemudian 6,5 M di Bali, 573 orang meninggal. 19 Agustus 77, satu tahun kemudian di Kepulauan Sunda, 2.200 orang meninggal. 12 Desember 92, 7,5 skala Richter di Pulau Flores, 2.100 orang meninggal. 2 Juni 94, 7,2 M di Banyuwangi, 200 orang meninggal. 7 Oktober 95, 7,0 magnitudo di Pulau Kerinci, 84 orang meninggal. Saya ingin Bapak Ibu perhatikan interval waktunya. Ya, dari 68 ke 76, dari 76 Juni ke Juli, dari 76 ke 77. Perhatikan ya Bapak Ibu ya. Karena kita akan melihat data di sini. 4 Mei 2000, 6,5 M, Kepulauan Banggai, 54 orang meninggal. 4 Juni 2000, 7,3 M, Bengkulu, 100 orang meninggal. 12 November 2004, Alor, 34 orang meninggal, 7,3 M. Dan ini yang pasti tidak pernah bisa dilupakan. 26 Desember 2004, 9,3 skala Richter di Aceh dan Sumatera Utara dan sekitarnya. Tsunami, gempa dan tsunami yang melanda Aceh, 131.028 orang meninggal dan 37.000 dinyatakan hilang. 37.000 hilang itu sama dengan mati. Ini satu hari setelah kita Natal di sini. Ya, satu hari setelah kita Natal. Berita yang sangat tidak menyenangkan waktu itu, mungkin Bapak Ibu masih ingat. Ya. Lalu 28 Maret 2005, Pulau Nias, 1.300 orang meninggal. 27 Mei 2006, daerah istimewa Yogyakarta, Klaten, Bantul dan sekitarnya, 6.234 orang meninggal. Memang lebih kecil skalanya 5,9, tapi dampaknya luar biasa. Banyak bangunan roboh dan salah satu terdampak itu teman kami ya, di Bantul. 17 Juli 2006, 7,7 di Ciamis dan Cilacap, 400 lebih orang meninggal. Saya lewati ya Pak, kalau diurut terus data ini kita nggak selesai di sini. Saya lewati. Saya langsung masuk ke tahun 2021, bulan Januari saja. Ini catatan dari BMKG. Bapak Ibu nggak percaya bisa buka di Google. 646 kali gempa bumi di Indonesia saja. Hanya dalam satu bulan Januari. 646 kali. Besar kecil. Ya. Ada yang di bawah 5, ada yang di atas 5. Ini Koordinator Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Pak Daryono yang mengatakannya. Bulan Mei yang baru kita lewati berapa? 962 kali gempa bumi. Januari 646, Mei 962 kali. Bapak Ibu, menurut sampean ini tanda-tanda apa? Akhir zaman. Dari 68 yang saya catat ya, karena catatan yang saya buka di Google itu dari tahun 1800 atau berapa? Intervalnya makin banyak, makin rapat, peristiwanya makin banyak. Ada yang kecil skalanya, ada yang besar. Beberapa bulan yang lalu sini goyang. Di sini di perumahan Bukit Bambi ini goyang. Saya sempat duduk habis setrika, kok muter tumpuan setrikanya ya, kok ini? Ternyata di Malang
di Blitar ya, Remuk Redang. Di Lumajang satu orang mati ketimpa batu lagi naik motor. Loh, ya napes temen nasibnya. Lagi naik motor, gempa, batu besar turun gelundung, pas dia ada di bawah. Wis nasibe. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, ini hari-hari terakhir. Makin sukar dan makin sukar. Kesukaran yang kita alami sekarang masih belum apa-apa. Karena para ahli teologi mengatakan akan datang kesukaran yang jauh lebih sukar daripada yang sekarang ini. Kita bisa berkaca dari kondisinya sekarang ini, COVID-19 1 tahun yang lalu, COVID-19 1 tahun kemudian sudah jadi 10 varian. Sudah jadi banyak ancaman dari satu jenis virus saja. Sementara ancaman-ancaman dari virus-virus yang lain tetap jalan. Virus flu misalnya tetap jalan. Demam berdarah tetap jalan. Dan masih banyak korban yang meninggal karena demam berdarah. Penyakit-penyakit yang lain, kanker, tumor, stroke, jantung, dan masih mengancam. Ini keadaan yang sedang kita hadapi. Lalu kita harus bagaimana, Bapak Ibu? Apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu, kita orang percaya yang percaya bahwa kita punya Allah yang besar. Betul tidak? Kita percaya Tuhan kita besar. Firman-Nya iya dan amin, dan apa yang dikatakannya adalah kebenaran. Jadi kita belajar dari firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Kita baca ayat 14 dari 2 Timotius 3. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran. Ya, telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang-orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Tetapi hendaklah, ini yang harus kita lakukan, tetap berpegang pada kebenaran. Pak Bu, kalau kita baca ayat 2 dan seterusnya dari 2 Timotius 3, kita prihatin dan ngeri. Manusia mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Itu tidak hanya melanda jemaat orang awam biasa, tetapi juga melanda pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan. Ayat ini tidak hanya ditujukan kepada jemaat, tetapi juga kepada pendeta-pendeta. Manusia di akhir zaman, di masa yang sukar ini, mencintai dirinya sendiri dan jadi budak uang. Itu sudah kita lihat dengan jelas hari-hari. Manusia lebih mencintai dirinya sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Betul tidak? Tidak peduli dengan orang lain. Terserah sakarmu. Bahkan jungkir wali. Sing penting aku urip. Ini kondisi manusia akhir zaman. Kalau kita baca ini benar-benar ngeri. Mereka akan membual, menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak peduli dengan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, dan seterusnya sampai ayat yang ke-8. Ayat 9 berkata, sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Saya berharap jemaat Tuhan di tempat ini menjadi lebih maju. Bagaimana caranya? Tetaplah berpegang pada kebenaran. Jangan menyimpang dari kebenaran. Walaupun kadang-kadang kebenaran itu ketika dinyatakan terasa sakit, terasa pahit,
tetaplah berpegang pada kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran firman Tuhan. Tetaplah gandol. Kita tadi sudah nyanyi ya. Ojo mau seneng nyanyi doa. Tapi kita buktikan gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Ini lagu diciptakan tahunan yang lalu, bertahun-tahun yang lalu. Mungkin keadaan waktu diciptakan lagu ini belum separah kita. Tapi kita nyanyikan sekarang dalam kondisi yang parah ini, kita tetap gandol Gusti dengan satu keyakinan, Tuhanku memelihara aku, Tuhanku menyertai aku. Itu harus dinyatakan. Pak, Bu, hari-hari ini firman Tuhan jangan hanya dihafal, jangan hanya diketahui, tapi kita harus aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak bisa hanya, oh ya aku tahu ayat itu, tapi kita tidak mengerjakan. Ada satu lagu yang berkata begini, hidupku yes. Kita genapi firman dalam kehidupan kita. Jadi tidak hanya nyanyi, tapi kita genapkan melalui perbuatan. Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Jangan takut dan jangan menghindar dari kebenaran, karena kadang-kadang kebenaran itu menelanjangi kita. Firman Tuhan berkata begini. 2 Tesalonika 2 kita baca, atau bisa dibaca dari situ. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Tetaplah berpegang pada kebenaran. Ada banyak pengajaran yang menyimpang. Ada banyak ideologi yang menyimpang. Mengapa orang-orang yang ikut teroris berani bunuh diri? Pengantin baru 3 bulan menikah, lah wayai sih seneng-senengnya, masih seneng-seneng happy bulan madu ya. Walaupun mungkin madunya ya pas-pasan, masih seneng. Lah kok bawa bom meledakkan diri? Kenapa? Karena mereka mengikuti ajaran yang menyimpang, ideologi yang salah. Firman Tuhan hari ini berkata kepada jemaat Tuhan yang di tempat ini, janganlah kamu memberi dirimu, jangan beri kesempatan, jangan buka hati untuk penyesatan dalam bentuk apapun. Tetaplah berpegang pada kebenaran. Jangan mau diselewengkan oleh apapun dengan cara bagaimana. Jangan, tetaplah berpegang pada kebenaran. Sebab kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Jadi ayat ini kita teruskan membaca. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, yang kita rangkum menjadi satu kata Alkitab, firman Allah, bermanfaat untuk apa? 1, mengajar. 2, menyatakan kesalahan. oh ini yang paling tidak enak. Kenapa? Menelanjangi. Kebenaran itu tidak hanya mengajar. Yang pertama dia akan mengajar. Mengajar kita tentang kebenaran itu sendiri. Mengajar kita tentang Tuhan. Mengajar kita tentang kekekalan. Tapi firman Tuhan juga apa? Menyatakan kesalahan. Jangan tersinggung kalau firman Tuhan membuka kesalahan kita. Karena itu memang firman Tuhan. Tugas firman Tuhan adalah menyatakan kesalahan, ditelanjangi. Tapi apakah berhenti di situ? Tidak. Karena firman Tuhan ketika kita berpegang kepadanya, dia telanjangi dosa kita, tapi dia membawa kita kepada perbaikan kelakuan. Firman Tuhan memperbaiki kelakuan kita, lalu mendidik kita di dalam kebenaran. Jangan lepaskan kebenaran.
tetaplah berpegang pada kebenaran yang engkau terima dan yang engkau yakin. Kalau kita percaya Yesus itu adalah kebenaran mutlak dan sejati, pegang sampai mati. Jangan mau disesatkan orang. Jangan mau kita dibuat bimbang. Oh enggak, Yesusmu itu gak mati. Yesusmu itu diangkat oleh Allah. Dia gak mati. Itu jelas bukan kebenaran. Karena kebenaran mengatakan Yesus mati. Mengapa dia mati? Supaya dosaku dan dosamu diampuni. Sebab dosa tidak bisa ditebus dengan binatang atau darah binatang. PL mengajarkan penebusan dosa dengan penyembelihan binatang, tapi umurnya hanya 1 tahun. Tahun berikutnya bawa binatang lagi, disembelih lagi. Tahun berikutnya bawa binatang lagi, disembelih lagi. Semakin banyak anggota keluarga, semakin banyak yang dibawa. Tetapi darah Yesus mengampuni dosa kita hari ini, dosa kita masa yang lalu, dan dosa kita masa yang akan datang. Dosa kita diampuni tuntas, tas, selesai. Karena itu ketika Yesus disalib, dia berkata, sudah selesai. Apanya yang selesai? Tugasnya di bumi selesai, dan dosa kita juga sudah diselesaikan. Apakah iblis tinggal diam? Tidak. Iblis akan terus mendakwah kita. Kamu berdosa, kamu berdosa. Kamu kemarin nyolong ini kan? Kamu kemarin bohong kan? Kamu kemarin melakukan ini kan? Kamu di kamar mandi begini kan? Ayo. Itu iblis terus mendakwa kita. Tapi iman kita kepada Yesus bisa berkata, oh ya, aku memang melakukan semua itu. Tapi darah Yesus sudah mengampuni dosa. Keyakinan itu yang kita pegang, ya, yang engkau terima dan yang engkau yakini, pegang, jangan pernah melepaskan. Tetaplah pegang kebenaran. Amin, Bapak Ibu. Banyak persoalan yang akan kita hadapi. Saya ngomong banyak di sini, ya, Anda akan terima banyak di luar sana. Banyak persoalan. Gesekan dengan teman, gesekan dengan keluarga, gesekan dengan atasan. Itu akan terjadi. Gesekan dengan diri sendiri terjadi. Mari tetap berpegang pada kebenaran. Sadarlah, ketahuilah. Harus kita sadari, kita berada di akhir zaman. Masa yang sukar, yang kesukarannya akan terus bertambah setiap tahun. 10 tahun yang lalu siapa yang ingat harga cabai, Pak? Berapa? Saya tahu cuma cabai. Ada yang ingat? Apakah mengeluarkan uang ratusan ribu? Sekarang? Kesukaran itu akan terus meningkat. Kalau gajimu meningkat 10%, kesukaran meningkat 30%. Tidak ada yang gajinya naik 10%. Ada? Paling banter 3%, 4% dengan kondisi keadaan seperti ini. Tapi kesukarannya meningkat berpuluh kali lipat dari yang kita terima. Lalu bagaimana? Tetaplah berpegang pada kebenaran yang engkau terima dan engkau yakini. Percaya Yesus memelihara kita. Bapak Ibu percaya? Itu pegang. Itu cukup. Karena saya pulang ya. Tadi saya katakan, kenapa bangsa Israel harus mutar pada gurun 40 tahun? Karena mereka tidak percaya pada penyataan. Mereka hanya melihat musuhnya gede gede, Pak. Oh Musa, musuh kita itu raksasa, makan orang. Kita ini kayak belalang, kita diinjak mati. Mereka tidak percaya. Yosua kali berkata, mereka akan kita telan habis. Tapi
Tapi 2 orang kalah sama 10 orang, suara terbanyak. Apa yang Tuhan buat? Mutar di badannya. Sampai semua orang yang tidak percaya kepada penyertaannya mati di badannya. Bapak Ibu, mari kita tetap percaya firman Tuhan 2 Timotius 3 ayat 14, tetaplah berpegang pada kebenaran yang engkau terima dan yang engkau yakini, dengan mengingat orang yang menyampaikannya kepada. Tetaplah berpegang pada kebenaran. Persoalanmu banyak, iya. Persoalan kita akan banyak dan mungkin akan bertambah banyak. Tetapi jangan membiarkan dirimu disesatkan orang bagaimanapun caranya. Tetaplah berpegang pada kebenaran. Ingat firman Tuhan. Kalau firman Tuhan yang membuat kita murni, mungkin kita digelejeti oleh firman Tuhan. Dosa kita dibuka lebar-lebar oleh firman Tuhan. Jangan sakit hati, jangan marah, jangan tersinggung, jangan menolak teguran dan didikan. Hai anakku, kata Amsal, janganlah menolak didikan. Jangan menolak didikan Tuhan. Mungkin didikan itu keras buat kita, karena kita suka bengkak. Ya, untuk meluruskannya Tuhan membakar, lalu dipukul dengan pahat supaya lurus. Itu masalah, itu persoalan. Tetaplah berpegang pada kebenaran. Ingat janji Tuhan, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Ikut Tuhan, tidak perlu khawatir walaupun berada di dalam masalah sulit. Dan ini harus kita lakukan, Bapak Ibu. Nasihat Paulus kepada Timotius, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Mawas diri, introspeksi, terus melihat ke dalam. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah bahasamu, ucapan, ajaran. Jangan sampai menyimpang, tetaplah berpegang pada kebenaran. Amin. Saya akan berhenti, tetapi firman Tuhan jangan biarkan berhenti di sini. Hidupi dan jalani, Bapak Ibu. Teruslah di dalam kebenaran. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Jangan sampai kita merasa apa yang kita lakukan sudah baik, sudah benar, tapi ternyata tidak sama dengan kehendak Tuhan. Awasi dirimu sendiri, awasi ajaran. Ini bukan hanya kepada saya, tetapi kepada kita semua. Sama seperti manusia yang mencintai dirinya sendiri, itu bukan hanya dialami oleh orang-orang biasa, orang awam, jemaat, tetapi juga hamba-hamba Tuhan. Demikian juga ayat ini. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, juga kita alami semua. Jadi sebagai hamba Tuhan sekaligus anak Tuhan, kita harus introspeksi setiap saat. Ojo merasa, oh aku wis bener iki, tibake salah. Seperti sebuah pesawat yang terbang, itu dipandu oleh menara pengawas sampai ke tujuan. Dia menyimpang 0,001 derajat. Ketika dia berangkat, dia tidak akan pernah sampai di tujuan. Walaupun dia hanya bergeser 0,001 derajat, dia tidak akan pernah sampai di tujuan. Jadi kita harus tetap ikuti panduan, lurus, ya lurus. Jangan diadu dengan ini. Waduh, gak cocok firman Tuhan. Wis gak update belas. Wis aku tak melaku diri. Anda telah bergeser 0,001 derajat dari tujuan semula. Kita tidak pernah sampai di surga karena sudah melenceng. Ada jalan yang disangka orang
lurus, tapi ujungnya menuju maut. Saya ini menjadi alarm di kepala kita ya. Ayat ini. Ada jalan yang disangka orang lurus. Ada banyak orang merasa apa yang dilakukannya itu sudah benar. Tapi ternyata tidak sama dengan keinginan Tuhan. Ujungnya menuju maut. Kebinasaan, Pak. Itu yang saya bilang melenceng. Walaupun nggak banyak, cuma 0,001 derajat. Kecil. Tapi melenceng dari Tuhan, sekecil apapun, ujungnya maut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap berpegang pada kebenaran. Jangan mengubah kebenaran Tuhan menurut kebenaran kita, tapi ikuti kebenaran Tuhan. Sebab sekalipun firman Tuhan itu pedas, pahit, nampar pipi kita kanan kiri, kita tetap berpegang pada kebenaran. Jangan menyimpang, tetap ikuti. Ya, ditelanjangi firman Tuhan. Anda sakit hati, baik, bagus. Karena itu berarti pesan firman Tuhan sampai. Tapi jangan menjadi marah lalu menolak firman. Ikuti firman, karena firman itu memperbaiki kelakuan. Orang-orang yang bisa dibentuk oleh firman Tuhan, setelah ditelanjangi kesalahannya, diperbaiki kelakuan, dibawa kepada kebenaran. Mari kita berdiri. Haleluya. Musik. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkan. Haleluya Yesus. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Bagian refnya kita nyanyikan dengan sepenuh hati. Kalau ku hidup, kita hidup untuk Engkau. Yesus, kau kebenaran menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu. Perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup lagi. Tetap berpegang pada kebenaran. Jangan menyimpang. Jangan memberi dirimu disesatkan oleh orang bagaimanapun caranya. Oh, dari kasih-Mu. Haleluya Yesus. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Hanya tak bisa, amin, menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, kau kebenaran. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Oh, ku ikut kehendakmu.
keindahannya tidak bisa menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Kalau ku hidup, haleluya. Kalau ku hidup, ya Tuhan, ini hidupku. Aku mau hidup bagimu. Kesukaran dan ancaman dunia ini tidak akan membuatku beralih dan bergeser dari imanku kepadamu. Aku tidak mau menjauh daripada haleluya. Oh, selama hidup ya Tuhan, selama hidupku Tuhan, selama hidupku aku tetap akan hidup bagimu. Mataku akan hanya terarah kepadamu. Keindahan dunia ini tidak akan membuat aku beralih, tidak akan membuat aku tertarik. Aku hanya ingin menyenangkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kalau ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembah Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Selama aku hidup, oh ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku Tuhan. Dari kasih-Mu. Kita sembah Tuhan, kita muliakan Tuhan dengan segenap hati. Katakan secara pribadi kepada Tuhan, Tuhan, keindahan dunia ini tidak akan membuat aku berpaling daripada-Mu. Aku akan tetap berpegang pada kebenaran. Sesulit apapun keadaan yang kami alami, sesulit apapun ekonomi yang kami hidupi, sesulit apapun ancaman-ancaman yang ada akan kami hadapi, kami tidak akan beralih, kami tidak akan menyangkal Engkau, kami tidak akan meninggalkan Engkau dan mencari kenyamanan, kami tidak akan meninggalkan Engkau dan mencari keamanan, sebab tidak ada tempat yang aman di dunia ini selain di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu renungkan sebentar hidupmu 10-20 tahun yang lalu dengan hari ini. Apa yang sudah Bapak Ibu alami, seberapa jauh penyertaan Tuhan sampai hari ini. Apakah Tuhan pernah meninggalkan kita? Maka jika Bapak Ibu menemukan Tuhan tidak pernah meninggalkanmu, jangan tinggalkan Tuhan demi apapun. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya Yesus. Selama ku hidup,
kami mengucapkan syukur dan terima kasih pagi hari ini. Terima kasih. Tuhan, kehadiran-Mu, lawatan-Mu, jaman lewat firman Tuhan bagi kami sebagai umat-Mu, sebagai orang tebusan. Engkau mengingatkan kami, Tuhan, masih banyak hal, Tuhan, kami yang tidak turut kehendak-Mu. Namun pagi hari ini kami bersyukur Engkau memberi sesuatu yang baru terhadap kami. Bagi umat Tuhan hidup pada akhir zaman ini, Tuhan, banyak tantangan, pergumulan, persoalan, masalah yang kami hadapi. Namun Tuhan, firman-Mu mengatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, dan menunjukkan kepada kebenaran. Tuhan, saat ini Engkau menunjukkan kepada kami jalan dan kebenaran. Tuhan, ampuni kami, Tuhan, mungkin selama ini atau mungkin seringkali mengabaikan, tidak menempatkan Tuhan di depan hidup kami. Namun saat ini kami bersyukur Engkau mengingatkan, Tuhan, ampuni kami, pulihkan hubungan kami, supaya kehidupan dalam zaman akhir ini kami tetap berpegang kepada kebenaran firman-Mu dan janji-Mu, Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan, Kau menyertai sampai akhir zaman. Walaupun dunia saat ini membenci, namun Tuhan tetap mengasihi kami. Tuhan Yesus, kami berdoa buat hamba-Mu Bapak David. Tuhan, berkati kurangi. Semakin hari pakai Tuhan, semakin heran berserta seluruh keluarga, baik istri dan anak-anak, dalam melayani Tuhan di jemaat GPDI di Bambi ini. Kami percayakan sepenuhnya, Tuhan, bukan karena kami, tetapi Engkau mempunyai rencana yang besar di tempat ini. Biarlah Tuhan, Kau dengan seluruh jemaat supaya berkembang, bersatu padu dalam mengembangkan misi Tuhan. Tuhan, pakai kami sebagai alat-Mu. Tuhan, pakai kami sebagai terang-Mu. Tuhan, pakai kami, Tuhan, di dalam hidup kami, di mana Engkau tempatkan kami di lingkungan hidup, supaya kami menjadi terang, supaya kami menjadi saksi, bukan keselamatan untuk pribadi kami, tetapi Engkau mengutus kami untuk menjadi saksi dalam kehidupan kami, di tengah keluarga, masyarakat, lingkungan maupun dunia. Terima kasih pagi ini dan bersyukur buat firman-Mu. Biarlah itu terukir dan tertanam dalam hati kami. Tuhan, jadikanlah hati kami ini tanah-tanah yang subur, supaya benih itu bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Ya Roh Kudus, Tuhan, kami percaya Roh Kudus yang Engkau meteraikan, Engkau janjikan di dalam hidup kami, biarlah itu selalu memimpin, menuntun, dan menolong dalam setiap langkah kami. Karena Engkau menjanjikan Roh Kudus-Mu, supaya curahan Roh Kudus tetap hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Pengumuman gereja, sebelumnya saya sampaikan ucapan selamat ulang tahun untuk keluarga Bapak Ratno. Kemana Papa Mama? Sakit lah. Siapa? Kepi yang sakit. Puji Tuhan, selamat berulang tahun pernikahan Pak Retno, ya, Tuhan memberkati, kebahagiaan bertambah berlimpah-limpah. Kemudian pengumuman gereja,
hari Kamis kita ada pertemuan ibadah keluarga di Google Meet ya, jam 7 malam hari Kamis ya. Nanti Ibu Rina yang WL, tolong Rahel sampaikan ke Mama ya. Terus firman Tuhan nanti akan saya layani melalui Google Meet ya. Bapak Ibu, saya berharap Bapak Ibu bisa bergabung semuanya. Yang belum punya aplikasinya bisa di-download, bisa di HP atau di laptop, dan kita bersama-sama melayani Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan untuk tetap berpegang kepada kebenaran. Bagi yang tidak punya aplikasi, HP-nya yang tidak bisa install aplikasi, bisa gabung ke tetangga sebelah. Mungkin Mbak Lastri bisa gabung ke Pak Denny, atau Bu Elizabeth bisa gabung ke Pak Ratno misalnya, supaya bisa bersama-sama beribadah untuk memuliakan Tuhan ya. Dan kemudian hari Sabtu ada doa puasa jam 11:30 siang, lalu ada ibadah Sabtu ceria, ibadah anak, dan dilanjutkan ibadah untuk pra remaja, dan lanjut pemuda remaja jam 7 malam. Minggu depan kita kembali dalam ibadah hari Minggu kepada Tuhan, dan melayani oleh Grace dan singernya Rea dan Rahel. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya menyampaikan sedikit Bapak Ibu, ini dari saya, dan mungkin nanti Bapak Ibu punya usul atau punya ide bisa disampaikan ke saya. Melihat perkembangan yang ada saat ini, saya berpikir kita tidak bisa membuat perayaan Natal lagi di tahun ini, sepertinya begitu ya. Apakah Bapak Ibu punya ide atau bagaimana? Silakan disampaikan kepada saya. Tapi kita akan tetap ibadah Natal seperti biasa. Tanggal 25 Desember kita tetap ibadah Natal. Nah, untuk melakukan sesuatu yang berkesan, Bapak Ibu, saya minta masukan dari Bapak Ibu agar mungkin kita tidak buat perayaan seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi ada sesuatu yang bisa kita lakukan dan itu bisa memberkati sesama. Monggo silakan untuk disampaikan ya Bapak Ibu, dan kita kerjakan bersama-sama. Gereja juga sedang menyusun struktur Bapak Ibu. Nanti ada orang-orang tertentu yang melayani di bagian-bagian tertentu, yang pegang kas, yang jadi diaken untuk kunjungan-kunjungan dan lain sebagainya. Bapak Ibu doakan supaya visi dan misi gereja ini bisa kita kerjakan bersama-sama. Saya sampaikan sekali lagi, visi gereja ini adalah menuju jemaat 4G, 4G. Go, grow, glow, dan glorious. Go, pergi menjadi saksi ya, menyatakan firman Tuhan, menyatakan kasih Tuhan kepada dunia. Grow, bertumbuh. Kita menjadi jemaat yang terus bertumbuh dalam rohani, bertumbuh dalam jumlah. Glow, kita bercahaya, bersinar, yang bisa menyatakan kebaikan kita kepada orang lain seperti firman Tuhan ya. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sampai kita menjadi jemaat yang mulia, yang glorious, yang memuliakan Tuhan ya, yang di dalam kita Tuhan dimuliakan. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada worship leader. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Kalau sebentar lagi kita akan memberikan persembahan yang sudah kita siapkan dari rumah. Nanti Kak Selo sama Kak Bilu yang akan menjalankan kantong persembahan. Pimpinlah doaku, ku tak
pelayannya Bapak Daniel ditutup doa berkat oleh Bapak Gembala. Baik, terima kasih. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Kami berkenan memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Terlebih boleh kami muliakan nama-Mu ya Tuhan, dengan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas waktu yang Kau berikan pada kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan kalau Kau beri kesempatan pada kami ya Tuhan untuk memberikan persembahan. Haleluya. Ya Tuhan, persembahan yang telah kami kumpulkan ini ya Tuhan, diserahkan dalam tangan-Mu, Kau sucikan sehingga Tuhan boleh berguna dari pekerjaan tempat ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan yang akan mengelola Tuhan serahkan hikmat-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa tangan-tangan yang memberi maupun memberi ya Tuhan. Ya Tuhan, Kau buka sikap langit Tuhan, Kau curahkan berkat-Mu ya Tuhan. Sehingga boleh kami menjadi saluran berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan persembahan ini hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Segala puji syukur kembali kami naikkan kepada Tuhan buat pagi hari ini, di mana kami boleh berkumpul bersama di tempat ini untuk menaikkan pujian dan syukur kami ya Tuhan. Dan saat ini juga kami sudah diberkati melalui firman-Mu pada hari ini. Boleh dengan adanya firman ini kami tetap dihiburkan, tetap dikuatkan, diingatkan senantiasa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu yang sudah menerima firman juga Tuhan berkati, dalam pelayanannya juga Tuhan berkati. Dalam nama Yesus kami berdoa agar di mana hamba-Mu pergi dan melayani Tuhan menolong dan memberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami, pemerintahan kami di Indonesia ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami berkati Presiden, Wakil Presiden, semua para menteri yang bertugas di bangsa kami ini. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang Kau menolong dan memberkati agar mereka memimpin bangsa kami sesuai dengan rencana Allah. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami berdoa buat anak-anak Tuhan yang bekerja di kursi pemerintahan juga Tuhan berkati, menolong mereka, berikan satu teladan yang baik untuk mereka memerintah bangsa kami ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk keamanan yang ada di Indonesia, dari Polri dan TNI juga kami menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan. Waktu dulu Engkau memperingati mereka supaya mereka sadar akan tugas-tugas mereka yang ada di Indonesia ini, agar mereka terus menjaga bangsa kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami juga berdoa buat yayasan-yayasan Kristen yang ada di Indonesia ini, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau menolong setiap para pemimpin yang ada, tambah-tambahkan iman kepada mereka, kekuatan yang baru, apa yang menjadi kebutuhan mereka sehari-hari juga Tuhan mencukupkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat sekolah-sekolah gereja, sekolah-sekolah ini, kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan untuk memberkati setiap para dosen yang ada di dalamnya juga Tuhan memberkati, setiap para mahasiswa yang ada juga Tuhan menolong, kuatkan mereka dengan firman-Mu supaya mereka bisa berbuat kebenaran Injil-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa buat setiap para hamba Tuhan yang melayani di desa, di kota juga Tuhan berkati mereka. Sekalipun berbagai macam peristiwa konflik di antara bangsa kami juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Yang akan menghambat pelayan mereka juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau buka jalan agar mereka tetap berdiri dan kokoh di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga serahkan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Gereja kami ini
sudah memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu, firman yang akan kami bawa dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami akan tetap berpegang kepada kebenaran firman-Mu apapun yang terjadi. Kami tidak akan membiarkan diri kami digoncangkan, digeser, dipengaruhi, disesatkan oleh orang apapun dan bagaimanapun caranya. Tapi kami akan tetap setia kepada-Mu Tuhan Yesus, karena kami percaya Allah kami setia. Engkau tidak akan meninggalkan kami dan membiarkan kami, tetapi Engkau akan menjaga, melindungi, bahkan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Sebentar kami akan pulang, meninggalkan tempat ini dan kembali ke rumah masing-masing. Namun sebelum kami berpisah Bapa, izinkan hamba memohon berkat-Mu. Berkatilah dan kedangkan tangan-Mu atas kami semuanya, atas jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Berkatilah pekerjaan, usaha, ekonomi, apapun yang mereka kerjakan Tuhan. Di tengah masa sulit, di tengah krisis, Tuhan Yesus, Engkau membuat kami terus tertawa sebagaimana firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkau menjamin kehidupan kami. Demikian Engkau memberkati seluruh pekerjaan dan usaha yang dikerjakan oleh seluruh jemaat Tuhan. Apapun itu, Tuhan memberkati tangan-tangan terampil mereka. Tuhan memberkati hikmat akal budi mereka. Tuhan mampukan mereka menghasilkan lebih banyak lagi walaupun keadaan yang sulit. Sebab kami percaya Tuhan, Engkau membuat perbedaan yang jelas antara orang yang takut akan Tuhan dan orang-orang yang tidak takut kepadamu. Memberkati kesehatan kami di tengah ancaman pandemi Tuhan Yesus dengan varian yang begitu banyak dan mengerikan. Tetapi kami percaya penyertaan Tuhan sempurna atas kami. Menyertai kesehatan kami Tuhan tengah iklim yang terus berubah. Tuhan Yesus, jauhkan kami dari segala kelemahan, penyakit, sehingga dengan tubuh yang sehat ini kami terus bisa melayani Tuhan. Memberkati rumah tangga kami, menjagai dengan keindahan, kebahagiaan, kesejahteraan, sukacita, damai, dan berkat-berkat yang baru, sehingga rumah tangga kami terus bahagia. Kami memancarkan kasih-Mu kepada orang lain, mereka memuliakan nama Tuhan. Berkatilah anak-anak kami, jagai dan lindungilah mereka Tuhan, generasi-generasi yang sedang berada di bawah ancaman ini. Tuhan, jauhkan mereka dari segala pengaruh-pengaruh yang buruk. Tuhan menyertai dengan hikmat akal budi, kemampuan untuk memilah antara yang baik dan yang tidak baik Tuhan. Supaya anak-anak ini berjalan di dalam kebenaran, terus ada dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran. Dan kebenaran itu yang akan memerdekakan mereka dan membawa mereka kepada kemuliaan. Yang sekolah Tuhan berkati, yang kuliah Tuhan berkati, yang bekerja juga Tuhan berkati. Dan didik mereka terus supaya mereka tetap ada di dalam kebenaran. Berdoa buat yang sakit Tuhan, Engkau menyembuhkan. Siapapun yang sakit Tuhan, darah dan bilur-Mu menyembuhkan mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan, yang kekurangan Tuhan limpahi dengan segala berkat yang baik. Dan Tuhan membuat mereka mengucap syukur senantiasa dalam kehidupan mereka. Berkati juga Tuhan mereka yang meninggalkan Tuhan. Dengan apapun Tuhan Yesus, Engkau membuat mereka kembali kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Tangan-tangan yang sudah berkorban, memberikan persembahan, memberikan persepuluhan, Tuhan berkati lipat ganda. Berkat Allah, rahasia sorga, brankas sorga akan tercurah dan terlimpah-limpah dalam kehidupan seluruh jemaat Tuhan, oleh karena mereka telah memberi yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami akan pulang Tuhan, kami serahkan perjalanan pulang kami ke dalam tangan-Mu. Lindungi kami dalam perjalanan yang jauh, yang dekat, yang berjalan kaki, yang berkendaraan. Bungkus kami dengan kasih-Mu sampai kami tiba di rumah dengan selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberi engkau menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Pulanglah di dalam damai sejahtera, kasih sayang dan anugerah dari Allah Bapa. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menolong, melindungi, menghibur kita dari mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.